Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang, yang mudah-mudahan semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah sampai pagi yang cerah hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih dapat menjalankan aktivitas-aktivitas duniawi kita. Semoga kiranya dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya itu. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala itu amatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan katakan la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmat-nikmat itu untuk kamu. Tetapi sebaliknya kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kita, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya kata Allah, azabku itu amatlah pedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali penjelasan tentang bagaimana aturan di dalam syariat Islam dalam hal pelaksanaan pembagian warisan. Pada sesi ini akan kita sampaikan insya-Allah berkenaan dengan ahli waris asabah, berkenaan dengan ahli waris asabah, tetapi kita khususkan ahli waris asabah binafsih insyaAllah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan sebelumnya kita sudah sampaikan berkenaan dengan ahli waris yang masuk dalam kategori ashabul furud. Ahli waris ashabul furud adalah kelompok ahli waris
yang bagian warisannya telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan seperempat, ada yang menerima seperenam, menerima seperdelapan, dan menerima 2/3. Itu adalah bagian-bagian warisan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para ahli waris seperti yang dijelaskan sebelumnya. Maka kelompok ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan ashabul furud. Ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa besarannya. Tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama fikih mengkategorikan bahwa ahli waris yang bagian warisannya tidak ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala berapa besarannya, mereka itulah yang kemudian dinamakan kelompok ahli waris asobah. Ya, kelompok ahli waris asobah yang kalau dipahami secara sederhana, kelompok ahli waris asobah itu berarti kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan berapa besarannya, seperti pada kelompok ahli waris ashabul furud. Karena itu ahli waris asobah memiliki alternatif besaran yang akan mereka dapatkan, ya, warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau oleh karib kerabatnya. Alternatif pertama, ahli waris asobah bisa menghabisi semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Alternatif kedua, ahli waris asobah itu bisa mendapatkan sisa dari harta setelah diambil bagiannya oleh ahli waris ashabul furud. Tetapi bisa jadi alternatif yang ketiga, ahli waris asobah itu tidak mendapatkan bagian harta warisannya karena telah habis terbagi, ya, di kalangan ahli waris ashabul furud. Tiga alternatif ini itu bisa terjadi pada kelompok ahli waris asobah. Bisa menghabisi semua harta, bisa hanya mendapatkan sisa setelah diambil oleh ashabul furud, tetapi bisa jadi seorang ahli waris asobah itu tidak mendapatkan apapun sebab harta warisan itu telah habis terbagi kepada ahli waris ashabul furud. Nanti insya-Allah kita akan jelaskan contohnya bagaimana ahli waris asobah mendapatkan semua harta, kapan ahli waris asobah menerima sisa harta setelah dibagi kepada ashabul furud, dan dalam keadaan bagaimana seorang ahli waris asobah tidak mendapatkan bagiannya karena sudah dibagi, karena sudah terbagi semuanya kepada ashabul furud. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli waris asobah dapat diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi. Ada asobah binafsih, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Hanya saja pada sesi ini kita akan menjelaskan kelompok asobah binafsih saja. Dan insyaAllah asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair akan kita sampaikan pada sesi-sesi selanjutnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdoh Tawalib Bangkinang. Ahli waris asobah binafsih itu adalah kelompok ahli waris asobah
yang bisa menerima semua harta atau sisa harta atau tidak sama sekali menerimanya, ya, disebut asobah binafsi karena mereka menjadi asobah atau menjadi mu'assib itu karena dirinya sendiri, tidak karena ahli waris yang lain, seperti nanti pada asobah bil ghair atau pada asobah ma'al ghair. Ahli waris asobah binafsi itu menjadi ahli waris asobah karena dan oleh dirinya sendiri. Sesuai dengan namanya tadi, asobah binafsi. Mereka menjadi asobah itu karena dirinya atau oleh dirinya sendiri. Dan itu nanti berbeda. Misalnya dengan asobah bil ghair atau dengan asobah ma'al ghair, yang insya Allah akan kita jelaskan pada sesi lanjutannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sajakah kelompok ahli waris asobah bin nafsih ini? Ya, kelompok ahli waris asobah bin nafsih itu semua adalah ahli waris laki-laki. Tidak ada ahli waris yang perempuan. Semua ahli waris asobah bin nafsih itu adalah ahli waris laki-laki. Bisa pada jalur anak, berarti dia anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bisa pada jalur asal, yaitu ayah, ada, datuk, dan terus ke atas. Itu termasuk juga adalah ahli waris asobah bin nafsih. Sekalipun ayah dan datuk, di samping ahli waris asobah bin nafsih, mereka juga adalah ahli waris ashabul furud. Jadi ayah atau datuk itu dua bagian warisannya. Ada kalanya mereka menerima furud, lah, tetapi ada kalanya ayah atau datuk itu ikut menjadi asobah bin nafsih. Atau ahli waris yang jalur ke samping, ada saudara laki-laki kandung, ada saudara laki-laki seayah, kemudian ke bawahnya anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, atau ke atasnya saudara ayah, yakni paman, paman yang sekandung dan paman yang seayah. Lalu turun ke bawah, anak paman sekandung atau anak paman seayah. Itulah semua ahli waris laki-laki yang bisa dikategorikan sebagai ahli waris asobah bin nafsih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua ahli waris asobah bin nafsih itu ada di saat salah seorang meninggal dunia, siapakah yang menerima, lebih berhak menerima? Nah, seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa pembagian warisan itu menggunakan prinsip mendahulukan ahli waris yang paling dekat kekerabatannya dengan si mati, atau yang paling dekat hubungannya dengan orang yang meninggal dunia. Maka merekalah yang didahulukan atau yang diutamakan untuk mendapatkan hak kewarisan ini. Misalnya, kalau seseorang meninggal dunia memiliki anak laki-laki, tetapi juga memiliki cucu laki-laki dari anak laki-laki, nah, maka yang didahulukan siapa? Yang didahulukan dan diutamakan adalah anak laki-lakinya. Sehingga cucu laki-laki dari anak laki-laki itu menjadi tertutup atau terhijab. Jika seorang meninggal dunia memiliki ayah, juga memiliki kakek atau datuk, maka didulukan ayah, sehingga datuk tidak mendapatkan kewarisannya karena ditutup atau tertutup oleh ayah. Begitu juga dengan saudara. Kalau ada saudara kandung, ada saudara seayah, maka didulukan saudara kandung daripada saudara seayah. Sehingga
ahli waris asobah bin nafsih ini, siapa di antara mereka yang lebih berhak, itu sangat tergantung sejauh mana kedekatan hubungan antara mereka dengan yang meninggal dunia, dalam arti ahli waris yang memiliki kekerabatan atau hubungan yang paling dekat itulah yang lebih diutamakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar untuk kita menengok bagaimana cara membagikan warisan yang di dalamnya itu terdapat kelompok ahli waris asobah bin nafsih. Seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, satu ada istri, kemudian ada ibu, nah, yang ketiga seorang anak laki-laki. Meninggalkan istri, meninggalkan seorang ibu, dan meninggalkan satu anak laki-laki. Maka kalau seorang meninggal dunia yang ahli warisnya hanyalah istri, kemudian ibu, atau kemudian seorang anak laki-laki, nah, nampak oleh kita bahwa istri itu termasuk ashabul furud, yang bagian warisannya telah ditetapkan oleh syariat. Ibu termasuk ashabul furud, yang bagiannya juga sudah ditetapkan oleh syariat. Lalu yang ketiga, ada satu orang anak laki-laki. Nah, seperti kita katakan tadi, bahwa anak laki-laki itu termasuk kelompok ahli waris asobah bin nafsih, yang tadi bisa mendapatkan sisa dari harta yang ditinggalkan oleh si mati setelah terlebih dahulu diberikan kepada ahli waris ashabul furud. Nah, kalau seorang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris seperti ini, ada seorang istri, ada seorang ibu, ada seorang anak laki-laki, maka bagian istri adalah 1/8. Kenapa istri dapat 1/8? Karena yang mati itu memiliki anak. Dalam hal ini tadi ada satu orang anak laki-laki. Lalu berapa besaran bagian ibu? Ibu mendapatkan bagian 1/6. Kenapa ibu mendapat bagian 1/6? Karena yang meninggal dunia punya anak. Dalam hal ini adalah anak laki-laki. Nah, lalu berapa besar bagian satu orang anak laki-laki? Ia menjadi asobah bin nafsih, ya, untuk menghabisi sisa harta yang telah diberikan dulu kepada ahli waris ashabul furud. Dalam hal ini adalah istri dan ibu. Kita tengok bahwa istri mendapatkan 1/8 karena yang mati punya anak. Ibu mendapatkan 1/6 yang juga disebabkan karena yang meninggal dunia itu punya anak. Dalam menghitung pembagian warisan seperti ini, cara yang sederhana adalah menyamakan dulu penyebutnya. Karena penyebutnya tadi ada 8, ada 6, kita mesti menyamakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Mencari KPK-nya. Yang habis dibagi kepada 8, habis dibagi kepada 6. Oleh karena itu, kita ambil 24. Karena 24 inilah bisa dibagi 8 dan bisa dibagi 6. Kalau ibu 1/8 kali 24, maka bagian istri, maksud saya, itu adalah 24 bagi 8 adalah 3. 3/24. Lalu bagian ibu itu 24 bagi 6. Berarti 4. 4/24. 3/24 ditambah 6/24 itu baru 7/24.
Nah, 7/24. Berapakah sisa? Sisa tentu adalah 17. 17/24. Sisa yang 17/24 itulah menjadi bagian warisan untuk satu orang anak laki-laki karena dia adalah ahli waris asobah binafsih. Kalau yang meninggal dunia tadi misalnya meninggalkan harta warisan 24 miliar, maka bagian istrinya itu ada 3 miliar, bagian ibunya ada 4 miliar, berarti bersisa 17 miliar. Itulah yang menjadi hak warisan bagi anak laki-laki yang kebetulan dia hanya sendiri. Maka dialah yang menghabisi sisa setelah diberikan dulu kepada ahli waris ashabul furud. Kalau misalnya yang mati itu meninggalkan 2 anak laki-laki, dia juga adalah asobah binafsih. Yang 17/24 tadi itu berarti dibagi 2 karena anak laki-lakinya berdua. Kalau anak laki-laki yang ditinggalkan itu bertiga misalnya, maka yang 17/24 itulah yang juga dibagi kepada mereka yang bertiga itu. Yang seperti inilah yang kita maksud dengan asobah binafsih. Ya, yang pada contoh ini itu ahli waris asobah binafsih itu mendapatkan sisa setelah diberikan dulu kepada ahli waris ashabul furud. Dalam hal ini adalah kepada istri dan kemudian kepada ibu. Tetapi kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang meninggal dunia itu misalnya hanya punya anak laki-laki, tidak ada yang lain, istri tak ada, ibu tak ada, ayah tak ada. Lah, misalnya seorang meninggal dunia itu hanya meninggalkan 4 anak laki-laki saja. Berarti warisan yang ditinggalkan ayah mereka itu mereka habisi semua. Tidak ada ahli waris yang lain. Mereka habisi semua. Ini berarti asobah binafsih, ya, yang dimana mereka menghabisi semua harta. Sebab apa? Sebab tidak ada ahli waris yang lain. Tidak ada ahli waris yang lain. Kalau mereka cuma berempat anak laki-laki, berarti semua harta peninggalan itu hanya dibagikan kepada mereka yang berempat saja. Tetapi bisa jadi ahli waris asobah binafsih itu tidak mendapatkan apapun karena sudah habis terbagi kepada ahli waris ashabul furud. Contohnya apa? Seorang meninggal dunia, ahli warisnya ada suami. Berarti yang meninggal ini adalah istri. Yang meninggal itu punya satu saudara perempuan kandung. Punya satu saudara laki-laki seayah. Ini contoh. Seorang meninggal dunia, yang ditinggalkannya itu ahli warisnya cuma suami, satu saudara perempuan kandung, satu saudara laki-laki seayah. Maka dalam konteks ini, suami adalah ashabul furud. Berapa bagian untuk suami? Karena yang mati itu tidak ada anak, maka bagian suami adalah 1/2 atau setengah. Lalu berapa bagian saudara perempuan kandung? Saudara perempuan kandung, karena yang meninggal itu tidak ada anak, maka dia juga mendapatkan setengah. Lalu saudara laki-laki seayah, itu adalah asobah binafsih. Tetapi dalam contoh seperti ini, karena suami sudah dapat separuh, saudara perempuan kandung sudah dapat separuh, itu berarti harta warisan habis diambil oleh ashabul furud. Maka dalam contoh seperti ini, ahli waris asobah binafsih itu tidak lagi mendapatkan bagiannya. Sebab apa? Sebab warisannya telah terbagi semua kepada ashabul furud. Itulah nasib ahli waris asobah. Seperti saya katakan tadi, bahwa
Asobah itu bisa menghabisi sisa semua harta. Asobah itu bisa menghabisi sisa harta, ya, setelah diberikan dulu kepada ashabul furud. Dan yang ketiga, bisa jadi ahli waris asobah itu tak mendapatkan hak warisannya karena sudah habis terbagi kepada ashabul furud, seperti dalam contoh ini tadi. Yang mati meninggalkan suami, meninggalkan satu saudara perempuan kandung, kemudian meninggalkan satu saudara laki-laki kandung. Suami adalah ashabul furud lah setengah, saudara perempuan kandung juga ashabul furud adalah setengah, setengah-setengah, berarti harta warisan menjadi habis, sehingga saudara laki-laki seayah yang seharusnya asobah binafsi itu tidak lagi mendapatkan bagiannya. Kira-kira para pemirsa kaum muslimin muslimat, itulah yang disebut dengan asobah binafsi, di mana semua ahli warisnya itu adalah laki-laki. Ada anak yang ke bawah atau cucu, bisa jadi nanti ayah atau kakek, atau ke samping ada saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, bisa ke bawah anak dari saudara laki-laki kandung atau anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, atau juga bisa jalur ke atas, itu adalah saudara ayah, paman kita, paman kandung atau paman seayah, atau anaknya, anak paman sekandung, anak laki-laki, paman sekandung atau anak laki-laki, paman seayah. Ketika semua ahli waris asobah binafsi itu ada di saat seseorang meninggal dunia, maka pasti yang mendapatkan hak warisan lebih utama itu adalah mereka yang paling dekat, yang paling dekat hubungannya dengan si mati. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan insya Allah pada sesi-sesi selanjutnya kita akan sampaikan pula asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.